Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Pasha dari IS1 dengan NIM 1051836. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu enterprise arsitektur dan apa itu Archimedes, serta saya juga akan mengimplementasikan aplikasi Archimedes untuk enterprise arsitektur. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan. Di sini saya akan menggunakan Archimedes versi 4.8.1 dan pembahasannya di antara lain apa itu enterprise arsitektur, fungsi enterprise arsitektur, apa itu Archimedes, serta pemodelan Archimedes. Yang pertama, apa itu enterprise arsitektur? Atau bahasa Indonesianya arsitektur perusahaan, yaitu cetak biru konseptual yang mendefinisikan struktur dan operasi dari sebuah organisasi. Maksud dari arsitektur perusahaan adalah untuk menentukan bagaimana organisasi dapat secara efektif mencapai tujuannya saat ini dan untuk masa depan. Fungsi dan manfaat enterprise arsitektur di antara lain dapat mengefisiensi proses bisnis, efisiensi operasional IT, meningkatkan return of investment, mengurangi kompleksitas dari bisnis dan IT, meningkatkan operasi perusahaan, meningkatkan ketangkasan bisnis, serta membantu tim IT. Dan terdapat 4 jenis domain dalam enterprise arsitektur. Yang pertama, arsitektur bisnis membuat chain atau rantai nilai tetap terhubung, kuat, dan mampu melakukan tugas yang ada, dalam artian dapat menjadi efisiensi. Lalu arsitektur aplikasi dapat mengidentifikasi aplikasi, interaksinya, dan hubungannya dengan bisnis inti. Ini menjelaskan bagaimana kemampuan bisnis atau layanan diimplementasikan. Selanjutnya, arsitektur informasi perusahaan atau yang lebih dikenal sebagai Enterprise Architecture Information. Enterprise Information Architecture adalah proses dan protokol untuk mengelola pertukaran informasi di seluruh perusahaan. Terakhir, arsitektur teknologi menjelaskan software dan hardware yang diperlukan untuk mengimplementasikan bisnis, data, dan layanan aplikasi. Selanjutnya, apa itu Archimedes? Archimedes adalah sebuah notasi untuk menggambarkan entitas dan relasinya dalam sebuah enterprise arsitektur. Archimedes dikeluarkan oleh The Open Group, sebuah lembaga yang menghasilkan banyak kajian terkait enterprise arsitektur, seperti TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Kerangka inti Archimedes. Konsep dan hubungan utama dari bahasa Archimedes dapat dilihat sebagai sebuah framework yang disebut Archimedes Full Framework. Ini membagi arsitektur perusahaan menjadi lapisan bisnis, aplikasi, dan teknologi. Di setiap lapisan, 3 aspek dipertimbangkan. Elemen aktif yang menunjukkan perilaku, misalnya proses dan fungsi, struktur internal, dan elemen yang mengidentifikasikan penggunaan atau mengkomunikasikan informasi. Kenapa kita harus menggunakan Archimedes? Archimedes ini selalu up to date, bahasanya universal, memudahkan informasi kepada stakeholder, memudahkan memperbaiki koneksi, dapat dikombinasikan dengan model AI lainnya, dan ini adalah representasi yang sangat tepat untuk enterprise arsitektur. Nah, mungkin
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan tadi. Selanjutnya kita bakal langsung di tahap pemodelan dalam Archimedes-nya. Dan saya sudah membuat studi kasusnya, pemodelan rawat jalan di rumah sakit menggunakan Archimedes. Jadi kasusnya itu ada pasien datang ke rumah sakit, dia mau check up atau rawat jalan. Jadi pasien datang ke rumah sakit, langsung datang ke bagian registrasinya, lalu perawat atau karyawannya memverifikasi data pasien, lalu perawat atau karyawannya memberikan tagihan untuk rawat jalannya, lalu pasien langsung melakukan pembayaran dan langsung pasien diperiksa. Mungkin kita langsung aja ke bagian implementasinya. Teman-teman bisa buka terlebih dahulu aplikasi Archimedes-nya. Oke.
Setelah teman-teman membuka aplikasi Archimedes-nya, teman-teman langsung membuat lembar baru atau model baru. Saya di sini akan menamai modelnya rawat jalan. Dan pada lembar view, kita di sini langsung menuliskan notasi-notasinya. Kan tadi ada pasien itu berarti dari eksternal organisasinya yang membawa bisnisnya gitu, event bisnisnya. Makanya kita menggunakan di sini namanya bisnis event. Kita menamai sebagai pasien. Lalu di sini organisasinya itu rumah sakit atau layanan bisnisnya, event bisnisnya itu rawat jalan. Nah, kita bisa menggunakan bisnis proses. Kita namai rawat jalan. Nah, di rawat jalan ini terdapat macam-macam proses. Yang pertama tadi kan ada bagian registrasi. Dari pasien ini kan langsung ke bagian registrasi. Kita perlu menyambungkan dari pasien ke registrasi menggunakan triggering relation. Selanjutnya dari registrasi dilanjutkan ke verifikasi data pasien. Kita namai verifikasi. Kita sambungkan juga dari registrasi ke verifikasi. Lalu buat lagi prosesnya dari verifikasi ke nota ya, ketagihan untuk rawat jalannya. Nota tagihan. Sambungkan lagi dari verifikasi ke nota tagihan. Oke, perlu dilebarkan. Dari nota tagihan ke pembayaran. Nah, pasien ini kan otomatis sudah ada di lingkup organisasi gitu, dalam organisasi. Di prosesnya masuk juga kita namai pembayaran. Selanjutnya pasien langsung diperiksa. Nah, ini adalah layanan terakhir atau proses terakhir. Kita namai saja diperiksa. Oke. Nah, mungkin inilah dari pemodelan rawat jalan menggunakan Archimedes. Teman-teman bisa dicoba langsung juga di rumah, dan mungkin ini sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin saya cukupkan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.